Ini adalah sebuah cerita dari kami mahasiswa. Cerita mengenai cara pandang terhadap kehidupan bernegara. Mahasiswa yang tidak hanya memiliki tugas untuk belajar, tapi kami juga memiliki tanggung jawab besar atas kemajuan negara. Kami berperan sebagai pembawa perubahan, sekaligus generasi penerus yang dituntut untuk mapan. Semua cerita berawal di sini, tempat di mana kami menuntut kebenaran, kebebasan yang harus kami pertahankan, menyuarakan pendapat yang sudah lama dibungkam. Kami menemukan banyak hal. Kami juga mendengar banyak suara yang siap untuk ikut serta dalam membawa perubahan. Mereka dengan sekuat tenaga berdedikasi penuh untuk negara. Ada banyak hal yang kami lewati untuk memulai segalanya. Tak sedikit pengorbanan yang kami lakukan agar kami bisa sampai pada tempat ini, tempat kami memulai mimpi. Hingga pada akhirnya, tak sedikit dari kami yang harus terus-menerus dibungkam. Begitu banyak penolakan hingga pengorbanan sampai nyawa kami ikut dihilangkan. Suara yang selalu kami elukan, nyatanya mereka hiraukan. Akankah kami sampai pada tujuan? Atau justru kami akan kehilangan keadilan? Kami bingung dengan hukum di negeri ini. Banyak kasus kejahatan yang belum selesai dan penuh misteri. Kejahatan yang lebih jahat dari sebuah kejahatan. Kejahatan yang mampu memperosokkan negeri ini ke dalam jurang kehancuran. Hakim dan jaksa dibalik untuk mendiamkan permasalahan yang ada. Hukum negeriku seperti hukum rimba, yang berkuasa semakin berjaya, yang lemah semakin menderita. Miris melihat para tikus tak menangis, padahal mereka menuju jeruji besi. Jelas mereka tak akan meringis. Koneksi yang kuat adalah solusi. Cuap-cuap rakyat kecil tadi gubris, padahal katanya negara demokrasi. Jelas itu hanya kata pemanis. Keadilan sepertinya itu adalah ilusi. Di atas singgasana kekuasaan, sementara kedua tangannya nyolong apa saja yang bisa dicolong. Seperti monyet di kebun binatang, sepasang kaki dan tangannya memegang pisang yang dilemparkan dari luar kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizalatul Azka, mahasiswa aktif semester 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum. Mengenai aksi unjuk rasa penolakan terhadap RUU KUHP dan undang-undang lainnya, saya sebagai mahasiswa juga masyarakat mendukung tindakan yang dilakukan oleh kawan-kawan, yaitu menyuarakan pendapatnya. Dan mengenai banyaknya orang-orang yang turun aksi menandakan bahwa hal ini bukan masalah yang sepele lagi, mengingat beberapa pasal yang diatur dalam RUU cukup meresahkan, sehingga diharapkan dengan semakin banyaknya dan luasnya tempat di mana massa untuk turun mampu menjadi pertimbangan seluruh pihak yang berwenang. Mengingat pada tahun 1998 kita juga pernah melakukan demonstrasi besar-besaran untuk mencapai tujuan bersama hingga terwujudnya. Maka bukan tidak mungkin hasil demonstrasi sekarang juga akan mewujudkan angin segar bagi masyarakat dan mahasiswa. Salam mahasiswa. Saya Zahra Fitria, seorang mahasiswa. 12 tahun saya menjadi siswa. Diajari bagaimana cara menulis dan membaca. Saat ini, saya menjadi seorang mahasiswa yang diajari, bahkan selalu dituntut untuk berbicara. Namun, ketika saya bersuara, justru malah dibungkam.
1000 bahasa. Tidak kuceritakan semua ini, kecuali untuk menggedor kesadaran bahwa mereka bikin undang-undang tanpa pikir panjang. Saya Salwara Taisi, seorang mahasiswa. Wiji Tukul pernah menulis dalam puisinya, apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk menyibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Saya Rifki Pratama Arfi, seorang mahasiswa. Tak boleh ada undang-undang yang memposisikan rakyat sebagai pecundang. Sungguh, mereka orang-orang bebal, tak pernah paham rakyat, telah membayar mahal baik secara finansial maupun sosial. Bahkan hampir 1000 orang meninggal. Demi menjaga integritas dan kesucian demokrasi yang membuat korban menjadi tak boleh diautopsi. Tapi itulah investasi rakyat dalam demokrasi elektoral. Prosesi jadikan mereka pejabat, publik dan terkenal memang mahal. Bagaimana mungkin rakyat pemegang saham terbesar dalam sistem kekuasaan pemerintahan kalian jadikan pecundang lewat undang-undang? Wahai para penguasa yang durhaka, kalian memang lahir dari rahim reformasi, tapi spermanya berbeda dan indung telur sisa merdeka. Perkenalkan, nama saya Rafli Wahyudi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 2. Yang sudah seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menganut paham demokrasi, yang kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat. Lantas, mengapa pemerintah dan parlemen begitu anti terhadap kritik? Sepertinya negara kita lebih layak disebut negara komunis, yang segala sesuatunya diatur oleh pemerintah. Saya Rismala. Maka tabiat kalian adalah kombinasi Orde Lama dan Orde Baru, senang melakukan segregasi, mengotak-ngatikkan warga masyarakat seperti di Orde Lama, menyikat setiap orang yang beda pendapat seperti Orde Baru, ditambah dengan kebiasaan bohong dan menyolong, maka sesungguhnya kalian tak lebih baik dari penguasa zaman kolonial rejim yang memang selalu menempatkan rakyat sebagai pecundang dalam setiap undang-undang. Saya, Reka Venautvia, seorang mahasiswa. Suaraku adalah teriakan rakyat, gerakanku adalah dukungan rakyat. Langkahku ini untuk perubahan negara ini. Untuk wakil rakyat yang sangat kami hormati, tidak ada hal berharga lainnya yang bisa kami berikan kepada Anda kecuali satu, rasa percaya. Kami membangun sebuah ekspektasi besar tentang tentramnya kehidupan, sebuah kesejahteraan, makmur, dan damainya hidup berkeadilan. Dan hal yang paling kami takutkan sekaligus menghancurkan adalah kekecewaan. Saya mahasiswa semester 2. Menurut saya, pada pertengahan bulan September 2019, para mahasiswa dari berbagai universitas kembali melakukan demonstrasi di beberapa kota di Indonesia. Hal itu terjadi setelah adanya rencana pengesahan beberapa rancangan undang-undang, salah satunya rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau juga bisa disebut RUU KUHP. Para mahasiswa mengkritisi bahwa dalam RUU KUHP terdapat beberapa pasal yang kontroversial dan meminta DPR untuk mengkaji ulang. RUU KUHP merupakan rancangan undang-undang yang disusun dengan tujuan untuk mengupdate KUHP yang berasal dari Wetboek van Schriftrecht for Netherlands, serta untuk penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini. Selain itu, RUU juga disusun untuk mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara atau kepentingan individu, antara perlindungan pelaku terhadap pelaku dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, universal dan nilai nasional, serta antara hak dan kewajiban. Siti Widasri Wahyuningsih, saya seorang mahasiswa.
RUU KUHP telah disusun sejak tahun 1968 dan mempunyai 628 pasal di dalamnya. Namun, karena dalam penyusunannya selalu disesuaikan dan mengikuti perkembangan kehidupan bermasyarakat selama lebih dari 50 tahun, maka tidak dipungkiri ada beberapa pasal yang mungkin dianggap kurang sesuai dengan kehidupan masyarakat milenial saat ini dan dianggap sebagai pasal-pasal kontroversial. Namun, apabila benar-benar membaca dan memahaminya, maka dalam RUU KUHP tersebut banyak aturan atau pasal-pasal yang telah diupdate menjadi lebih jelas dan rinci daripada KUHP selain itu. Penyusunannya, RUU KUHP lebih rapi dan penulisannya salah satu contohnya adalah pada buku ke-1 RUU KUHP mengenai aturan umum, maka terlihat perbedaan yang sangat jelas daripada KUHP sebelumnya, yaitu terdapat beberapa bab yang di dalamnya lebih spesifik mengatur mengenai ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan undang-undangan, pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan sebagainya. Selain itu dapat dilihat pula dalam buku kedua RUU KUHP mengenai tindak pidana, maka terdapat banyak aturan atau pasal yang lebih jelas dan rinci, serta adanya beberapa penambahan yang disesuaikan dengan perkembangan RUU tersebut. Salah satunya adalah pasal mengenai tindak pidana pembunuhan. Sekian dari saya. Saya Yuni Eli, seorang mahasiswa. 12 tahun saya menjadi siswa yang diajari cara menulis dan membaca. Saat ini saya menjadi seorang mahasiswa yang dituntut untuk berbicara. Namun ketika kami bersuara, justru malah dibungkam 1000 bahasa. Tindak pidana pembunuhan di KUHP hanya disusun dalam satu bagian, namun dalam RUU KUHP disusun menjadi 2 bab, yaitu bab ke-1 mengenai pembunuhan dan bab kedua mengenai pengguguran kandungan. Selain itu, tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP hanya menuliskan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa milik orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Berbeda dengan pasal 464 RUU KUHP, maka diatur lebih spesifik terhadap korban tindak pidana pembunuhan tersebut dan memperberat hukuman pelakunya. Maksudnya, apabila tindak pidana pembunuhan dilakukan terhadap ibu, ayah, istri, suami, atau anaknya, maka pidana dapat ditambah 1/3. Hal itu tentu lebih baik daripada pasal yang ada di KUHP, karena pada kenyataannya saat ini terjadi banyak kasus yang korbannya adalah keluarga sendiri. RUU KUHP memberikan hukuman lebih berat kepada pelaku supaya tidak banyak terjadi kembali kasus-kasus terkait tindak pidana tersebut. Saya, Sofia, seorang mahasiswi yang sangat berkaitan dengan pasal-pasal kontroversial, maka salah satunya terdapat pasal 431 RUU KUHP mengenai pengelendangan, yaitu setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1. Berkaitan dengan pasal ini, maka banyak pihak yang memprotes atau mengecam karena adanya anggapan bahwa bergelandangan berarti orang yang tidak mempunyai harta sehingga tidak dapat membayar denda. Perilaku bergelandangan dalam KUHP maupun RUU KUHP dikategorikan sebagai perilaku yang mengganggu atau melanggar ketertiban umum. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pelanggaran hidup bergelandangan merupakan pembatasan yang menjadi kewarganegaraan. Saya Rani Nuraini, seorang mahasiswa semester 2. Demokrasi itu kan adalah kunci utamanya itu ada di rakyat, atau kekuasaan penuh dari negara demokrasi itu ada di rakyatnya gitu. Jadi menurut saya seharusnya pemerintah bisa membuka selebar-lebarnya, bisa mendengarkan gitu aspirasi rakyat, pendapat-pendapat rakyat, bahkan keluh kesah rakyat pun harus didengar gitu. Dan lebih bagus pemerintah bisa memberikan solusi yang tepat gitu bagi masyarakat atau rakyat yang memiliki permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungannya gitu, sehingga tidak akan lagi terjadi demo yang dilakukan oleh rakyat, terutama mahasiswa gitu. Jadi akhir-akhir ini kan ada beberapa demo mahasiswa yang meminta atau menuntut keadilan mengenai
aturan-aturan yang telah disahkan oleh pemerintah. Bagaimana caranya pemerintah bisa mensahkan gitu aturan-aturan yang memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri dan tidak boleh merugikan masyarakat itu sendiri. Itu yang paling penting gitu. Jadi menurut saya setuju sekali dengan apa yang telah dipaparkan di video tersebut, dan harapan saya semoga negara Indonesia bisa menjadi negara demokrasi yang ideal dan sesuai dengan apa yang menjadi prinsip dari negara demokrasi tersebut. Saya Sulis Agustina Yahya, mahasiswi semester 2. Inilah Indonesiaku, negeri yang dimana orang bilang hukum tegak dimanapun. Namun kenyataannya, hukum negeriku hukum yang memaksa. Tapi kau tak mampu melihat dengan kedua mata. Begitulah kisah kami, kisah yang hingga kini tak berujung. Sampai jumpa keadilan, sampai bertemu di keabadian. Thank you.